Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan sore ini kita bisa bertatap muka ya melaksanakan pembelajaran bahasa Arab dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan yang paling penting adalah memberikan keistiqomahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai untuk menambah barokah ya, yang pertama kita bisa terus istiqomah. Yang kedua juga kita mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini eh, Allah alirkan pahalanya kepada almarhum almarhumah keluarga kita semua ya, Bapak Ibu yang sudah tiada atau keluarga besar kita semua, sehingga amal kita ini di bulan Ramadan itu betul-betul produktif, bukan hanya kita bisa paham bahasa Arab tetapi juga bisa mengalir kepada yang lainnya. Kita sama-sama buka dengan bacaan Fatihah satu kali. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita langsung aja eh, baca dengan bacaan awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas perbedaan antara ilmu nahu dan ilmu sorof. Ya, kita masih belajar tentang istilah-istilah. Yang pertama, ilmu nahu itu singkatnya ya untuk mempelajari bagaimana kita mengharokati huruf terakhir ya pada setiap kata. Kalau kemudian untuk ilmu sorof itu mempelajari harokat tengah. Ya, kan kita sekarang fokus pembelajaran kita untuk mempelajari bahasa Arab gundul. Ya, maka berarti gundul itu tidak ada harokatnya. Nah, berarti harokat terakhir, huruf terakhir itu dengan ilmu nahu, harokat tengah dan awal itu dengan ilmu sorof. Itu perbedaannya. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas terkait dengan pembahasan bahasa Arab itu tidak jauh dari pembahasan kalam. Kalam itu kebagi menjadi tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Dari mulai pertemuan kemarin sampai ke pertemuan keberapa dan sampai seterusnya kita akan bergelut di ketiga ini. Isim, fiil, dan huruf. Sehingga sebenarnya kata guru kami itu sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Cuma tiga pembahasan. Isim, fiil, dan huruf saja begitu. Ya. Nah, kemudian kemarin kita sama-sama sudah kita bahas juga. Yang pertama adalah isim. Isim itu artinya kata benda atau selain kata kerja dan huruf begitu. Ya. Artinya ada selain kata kerja dan selain huruf. Itu ada yang namanya kata sifat. Itu juga masuk kategori isim. Nah, kemudian yang kedua ada fiil. Fiil itu kata kerja, gitu. Lawan dari kata benda. Nah, bedanya kalau fiil kemarin sudah kita rincikan, fiil itu bisa disandingkan dengan waktu. Contoh, memukul, ya, bisa disandingkan dengan telah memukul, sedang memukul, eh, akan memukul. Begitu. Tapi kalau isim itu tidak bisa disandingkan dengan waktu. Contohnya misalnya masjid tidak bisa disandingkan dengan sedang masjid atau telah masjid, ini tidak bisa. Ya, ya nanti itu untuk menambah pembedaannya. Kemudian isim memiliki empat ciri. Yang pertama diawali alif lam. Ya, jadi setiap ada kata yang diawali huruf alif lam, berarti itu dia isim.
Ya, kata benda begitu. Jadi setiap ada di awal alif lam itu adalah kata benda. Kemudian setiap ada yang diakhiri tanwin. Tanwin itu berarti run, rin, ron. Fathatain, kasrotain, domatain. Berarti itu juga isim. Nah, kemudian eh, setiap kata yang didahului huruf jar. Nah, huruf jar itu apa ini? Ada 5. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li, mundu. Nah, ini huruf jar. Nah, setiap ada kata yang diawali huruf jar, pasti dia isim. Begitu. Ya. Kemudian yang terakhir, tanda isim itu diakhiri kasroh. Jadi 4 ya. Di awal dari pelam, jadi salah satunya. Bisa ada tandanya 2, ya bisa 3, atau satu saja. Hanya salah satu saja itu masuk kategori isim. Gitu. Nah, kemudian fiil. Ya, fiil. Ya, kemarin sudah kita bahas kata kata yang bisa disandingkan dengan waktu atau kata kerja. Contoh, ini kata ba. Ya, artinya telah menulis. Ini yaktubu, sedang atau akan menulis. Ini nasoro, ya, eh, telah menolong. Yansuru, sedang menolong. Sedang menolong. Jadi kalau nasoro ini eh, telah menolong, kalau yansuru sedang menolong. Nah, kemudian kemarin sudah kita bahas juga rinciannya di halaman, saya lupa ini apa namanya urutannya kemarin itu belum di ini. Sedikit kita masih mengulang materi yang kemarin ya. Buka dilanjutin di halaman untuk pembahasan fiil. Halaman berapa, Den? Halaman 6. Halaman 6. Di halaman 6. Wahyu Dedang kemana? Nah, ini kalau ada ya halaman 6 ya. Nah, di halaman 6 ini pembahasan fiil. Fiil itu dibagi 3. Ada fiil madi, kemudian ada fiil modore, ya kemarin itu. Kemudian nomor 17 ada fiil amr. Fiil madi ini kata kerja yang menunjukkan waktu lampau masa lalu. Ya, kan waktu itu kebagi 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kalau bahasa Arabnya fiil madi, fiil mudhore, dan satu lagi fiil amr ya, beda ini urutannya. Karena fiil mudhore itu bisa makna 2, sedang dan akan gitu. Sedang atau akan gitu. Jadi ketika menggunakan kalimat sedang atau akan, maka yang dipakai adalah fiil mudhore. Kalau fiil madi itu untuk yang telah lampau saja. Nah, fiil madi memiliki ciri yang pertama selalu harokat huruf akhirnya. Contohnya ini, koro'a, telah menulis. Doroba, telah memukul. Ya. Kemudian dapat diawali huruf kod. Artinya setiap ada kata yang diawali kod, dia itu fi'il madi. Kod koro'a. Ini tandanya. Jadi ketika misalkan tulisannya gundul, tapi di situ ada kodnya, nah berarti setelah kod ini dia fi'il madi. Ya. Kemudian yang ketiganya, ya, diakhiri tak taknis. Masih ingat, tak itu kebagi 2. Ada tak marbutoh, ada tak taknis. Nah, tak taknis yang sukun di akhir kata, misalkan ada kalimat kata dan di akhirnya huruf ta dan taknya itu sukun, maka dia masuk kategori fiil madi. Contohnya koroat begitu. Atau misalkan komat, kode, komat, ya, komat itu juga fiil madi. Nah, kemudian fiil mudore. Nah, fiil mudore itu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Jadi fiil mudhari itu 2 ya, sedang dan akan datang. Jadi kalau kita ingin menggunakan kalimat sedang atau akan, yang digunakan adalah bahasa Arabnya fiil mudhari. Ya. Nah, fiil mudhari ini memiliki 2 ciri. Yang pertama, diawali oleh salah satu huruf mudhoroah yang dirangkum dalam kalimat ana itu. Jadi huruf mudhoroah itu ada hamzah atau alif, ada nun, ada ya, ada da, ada ta. Setiap ada kata yang diawali huruf hamzah, nun, ya atau ta, maka dia itu fiil mudore. Ya. Kemudian dapat dimasuki huruf sa atau saufa. Contoh sa'akra'u, saufa akra'u. Ya. Nah, ketika ada kata diawali saufa atau diawali sa begitu, maka dia fiil mudore. Ya.
Nah, kemudian kalau fi'il mudhari itu polanya huruf terakhirnya domah ya. Adkhulu, nadkhulu, yadkhulu, tadkhulu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Memiliki ciri huruf terakhirnya sukun. Ya, begitu. Nah, ini pembahasan kemarin ya sampai sini. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan sekarang. Masuk lagi ke halaman. Kenapa? Nah, fi'il amr itu tandanya memiliki tandanya huruf terakhirnya sukun. Maka ini ikro, huruf hamzahnya disukunkan. Nah, uktub, huruf baca disukunkan. Uktub ya. Jadi ikro, bacalah. Uktub, tulislah. Idrib. Nah, makanya diharokati itu. Idrib. Itu artinya berarti eh, pukullah. Nah, idrib. Tulislah. Idrib, pukullah. Idrib, pukullah. Oke, kita masuk sekarang ke pembelajaran hari ini. Masuk ke huruf ya. Halaman satu, masih halaman satu ya. Ya, kemarin kan kita bahas isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, kemudian yang satu lagi adalah huruf. Huruf dimaknainya di sini sebagai kata sambung. Ya. Nah, huruf itu ada dua. Ada yang disebut dengan huruf mabani atau huruf hijaiyah, yaitu huruf yang biasa membentuk satu kata. Contohnya di sini alif, bata, saya tidak teruskan ya sampai dengan lam alif hamzah ya. Alif, bata, sa, jim, ha, kho, dal, dal sampai dengan selesai. Itu namanya huruf mabani atau huruf hijaiyah. Dan ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab itu ya diambil dari huruf hijaiyah ini. Begitu. Ini satu, yang pertama. Ini ada huruf mabani, ada huruf hijaiyah atau huruf hijaiyah gitu ya, maaf. Jadi mabani itu nama lain dari hijaiyah. Kemudian ada yang disebut dengan huruf ma'ani ya. Ada yang disebut dengan huruf ma'ani. Salah. Kalau huruf ma'ani ini ya, oh salah. Enggak Pak Haji. Di sini aja, ke sini aja sini. Ini beliau ketua RW RW apa ya? RW Siwidari, RW 14. Ini apa Haji tadi mah apa? Kapungkur di situ, beda kan? Sajen ya. Gang Murai. Kapungkur pakai Gang Murai. Cuman ke Baik, kita langsung ya. Eh sekali lagi, huruf itu kebagi dua. Ada huruf mabani atau huruf hijaiyah, yaitu huruf yang biasa membentuk satu kata. Ya, jadi huruf yang biasa alif, bata, sa, jim, ha, kho, dal, daro, jai, sin, shin, sod sampai dengan ya. Gitu. Itu namanya huruf mabani. Dan dari situlah orang-orang membuat kata-kata dalam bahasa Arab itu dari gabungan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini yaitu huruf yang telah mengandung arti tertentu. Jadi kalau huruf alif, bata, huruf hijaiyah, mereka huruf hijaiyah itu tidak punya makna secara per hurufnya ketika belum digabungkan begitu. Tapi kalau huruf ma'ani dia itu sudah memiliki makna dari sananya. Meskipun hanya satu huruf begitu. Itu namanya huruf ma'ani. Dan kita pembahasan huruf yang akan jadi tema pembahasan kita di pembelajaran bahasa Arab ini huruf ma'ani. Ya, bukan huruf mabani. Gitu ya. Nah, ini perbedaan ada dua huruf. Jadi sekali lagi, ada huruf mabani. Huruf mabani ini adalah huruf hijaiyah. Yang huruf hijaiyah ini ketika dia berdiri sendiri belum digabungkan menjadi sebuah kata, dia tidak memiliki makna begitu. Ada yang kedua huruf ma'ani. Nah, kalau huruf ma'ani ini huruf yang telah mengandung arti. Meskipun dia hanya satu huruf begitu, tapi dia sudah punya
arti tersendiri begitu. Itu namanya huruf ma'ani. Dan yang kita bahas di sini untuk pembelajaran bahasa Arab itu adalah huruf ma'ani. Ya. Nah, kemudian apa saja huruf ma'ani itu? Yang pertama ada yang disebut dengan huruf jar. Ya, huruf jar. Ya. Apa huruf jar? Huruf jar itu memiliki fungsi mengkasrohkan huruf terakhir pada isim. Ingat isim itu apa tadi? Isim itu apa? Kata benda. Ya. Berarti kan kata benda ketika diawali huruf jar, berarti huruf terakhir di kata benda itu pasti kasroh. Oh gitu. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama huruf ma'ani itu adalah huruf jar. Huruf jar itu memiliki fungsi mengkasrohkan huruf terakhir pada isim. Nah, apa saja huruf jar? Nah, ini halaman 2-nya. Huruf jar. Jadi yang pertama adalah min. Ini huruf jar. Memiliki arti dari. Ini cuma ini aja ya, Pak? Ya, huruf jar hanya 10. Kemudian yang kedua ila, artinya ke. Yang keempat an, artinya tentang atau kadang-kadang diartikan dari begitu. Yang keempat ala, di atas. Yang kelima fi, di bisa di dalam. Yang keenam merubah. Yang ketujuh bi. Nah, ini kan cuma bisa aja dengan atau di. Yang kedelapan ka, artinya seperti. Yang kesembilan li. Nah, li itu banyak maknanya, bisa bagi, bisa untuk, bisa pada, bisa milik gitu li. Yang ke-10 itu adalah mundu. Nah, ini disebut dengan huruf jar. Ada jumlahnya ada 10. Nah, setiap huruf jar ini ketika bertemu dengan isim, maka isim setelah huruf jar itu huruf harokatnya, huruf terakhirnya harokatnya kasroh. Nah, isim itu kata benda. Makanya materi yang kemarin itu harus sambungin. Ya, contohnya ini. Nah, misalkan ini contohnya. Ini kan gundul nih. Kita bisa baca min al baiti. Nah, kita belajar sekarang ini aja. Huruf yang pertengahannya jangan dulu kita bahas karena kita sekarang ini. Jadi, kenapa ini dibacati? Karena ada huruf jar. Maka nanti ketika ada ya betul kasroh. Karena nanti kalau gundul kita bisa baca. Kenapa dibacati? Karena ada min. Kenapa min? Karena min adalah huruf jar. Ya, min al baiti. Cara bacanya ini min al baiti begitu. Jadi sebenarnya gampang bahasa Arab itu langsung bisa begitu. Ya, kalau tidak ada min ini juga sama-sama isim, cuman dia huruf terakhirnya tidak kasroh. Tidak kasroh dia jadi al baitu dia. Begitu. Sama-sama isim itu. Tapi ketika tidak ada huruf jar, dia tidak boleh kasroh gitu. Ketika ada huruf jar, dia jadi min baiti. Otomatis kan? Otomatis. Makanya kenapa orang bisa baca kenapa ti? Karena dia tahu rumus gitu. Begitu ya. Ya. Ini ya jadi min baiti. Makanya sebenarnya kita itu belajarnya kalau bahasa saya itu lewat belakang gitu. Karena kalau belajar di pondok itu untuk bisa paham ini itu tahunan gitu. Cara cepat. Cara cepat gitu. Kalau dibacanya min al baiti. Tapi aslinya min al baiti. Nah, ini beliau lebih paham ini kenapa dibaca minal. Jadi minal, nak di situ. Jadi, nah kalau ini kan kalau aslinya kalau di wasol minal baiti. Ini aslinya min al baiti. Kenapa dibaca minal? Harokat fathah pada nun itu bukan fathah asli. Itu fathah tambahan karena untuk menghindari susah bacanya karena sukun bertemu dengan sukun gitu. Maka minal baiti. Aslinya min al baiti. Nah, kemudian ini misalnya ilal maktabi. Jeung daging eta teh nu kamu teh. Selamat. Eta teh nu aya jeroan aya nu kitu. Bukan Pak Selamat, Pak Selamat. Pak Selamat dimatiin itunya ya. Maaf. Ini anak nanya. Sorry. Di mute suaranya, di mute. Nah, ini
ilal maktabi. Kenapa maktabi? Karena ada ila. Kalau tidak ada ila, dia al maktabu. Al-Makabu. Ya, jadi kalau misalkan ini tidak ada ila, misalnya ini tidak ada ila, Jan. huruf jar, misalnya ilahnya tidak ada. Bisa ba, bisa bu. Bisa ba, bisa bu, begitu. Atau bisa bisa ini. Ya, bisa ban, bisa bu nanti. Kan artinya kan nanti sendiri. Kalau secara artinya ada yang berubah, ada yang sama. Hanya bedanya beda makna nanti. Ya. Nah, ini kan ila tuh ke kantor, minal baiti dari rumah. Minal baiti ilal maktabi dari rumah ke kantor. Gitu. Jangan kita belum di sana ya. Ya. Kemudian an al islami. Ya, cara bacanya anil islami. Islami, kenapa dibaca islami? Karena diawali huruf jar, an. Begitu. Ini juga sama. Ala Muhammadin. Jin. Jin. Ya. Nah, sedikit saya bocorkan ya sekarang ini. Jadi ada perbedaan. Eh, Kenapa ini dibaca din, ini tidak dibaca min? Ya, rumusnya begini. Ini kalau bisa dicatat supaya jangan lupa ya. Jadi tanwin dan alif lam itu tidak boleh bersatu. Guru kami itu mengatakan tanwin dan alif lam itu bermusuhan. Jadi kalau di sini ada alif lam, di akhir tidak boleh tanwin. Tidak boleh minal ilal maktabin, tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada alif, misalkan di sini, misalnya contoh, ini tidak ada alif lamnya, misalnya. Nah, maka ila maktabin. Itu. Bukan boleh, memang harus. Begitu. Ketika tidak ada alif lam, maka tanwinkan ila maktabin. Ya. Jin ya. Amin. Tapi kalau ada alif lam, tidak boleh Tabiin. maktabin, tapi maktabi. Begitu. Nah, kalau misalkan nanti ada orang yang ilal maktabin, nah, berarti belum belajar. Kayaknya simpulkan rumah ya. Tadi itu yang minal baiti ya. Ya. Kan kalau minnya dihilangin, Hah? maksudnya itu ya. Jadi alba itu ya. Kan itu masih isim. Apa isim kan di akhir kasar. Alif lam bermusuhan. Ah. Kan alif lamnya itu. Alif lam bermusuhan. Tanwin. Gimana Pak? Itu kan minal baiti. Ya, minal baiti. Tuh. Kan jadi bukan ti kan tuh. Ya. Tapi kan al baiti itu isim juga. Tetap isim dia. Tapi kan isimnya di antaranya isim diakhiri kasroh. Tapi itu mah diakhirinya domah gitu. Nah, tanda isim berarti ya. Maksudnya tanda isim itu dari Ya. kasroh. Nah, kembali ke sini. Jadi ini ada pertanyaan nih Pak Haji. Ya. Jadi tanda isim itu ada 4. Salah satunya. Jadi ketika misalkan tidak ada kasroh, misalkan doma, patah, tapi ada alif lam, tetap dia isim. Begitu. Jadi nggak harus selalu kasroh. Nggak selalu kasroh. Enggak. Salah satu. Jadi misalkan ini doma, ini juga alhamdu ini. Ini juga ar-Rahmanu bacanya. Ya. Tapi tetap dia isim. Gitu. Jadi kalaupun misalkan bukan hanya isim, tidak hanya kasroh begitu. Fathah domah juga bisa jadi isim. Karena tanda isim itu bukan hanya kasroh, tapi ada yang lainnya. Ada alif lam, ada diawali huruf. Kalau misalkan diawali huruf jar otomatis kasroh kan ya. Kalau diawali huruf jar itu otomatis kasroh. Karena huruf jar itu tugasnya mengkasrohkan huruf terakhir pada isim. Gitu. Nah bisa juga tanwin. Gitu. Jadi sekalipun di sini misalkan ini dihapus ininya, dia tetap isim. Tapi tandanya bukan ti. Dia tandanya alif lam. Begitu. Nah gitu Pak Haji ya. Oke. Ini. Nah, oke. Kemudian jadi ini ala Muhammadin. Ini fil fati di kamar. Ruba so imi so imin. So imi so imin. So imin. Kenapa? Tidak ada alif lam. Gitu. Ruba so imin. Ya, kan di sini kan ruba tuh. Mana huruf-huruf ininya? Ruba nih.
Ya, rubal soimin. Ini di hadis yang ini betapa banyak yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja itu. Hadis yang tentang ini rubal soimin. Nah, kemudian ini bis sayaro ti. Ti atau tin? Ti, ya. Kenapa? Karena ada alif lam, tidak boleh tin. Ini alif lam ini nih. Hah? Alif lamnya itu tanwin. Oke. Bis sayyaroti. Ya, bis sayyaroti. Ya, kemudian kal an'am, kal an'a mi seperti binatang. Ini juga ada alif lam. Ada alif lam, maka dia tidak boleh tanwin. Kal an'a mi. Ya. Kemudian mundul kuru ni sama ya, mundul kuru ni sejak abad ke-6 Sadisi. Ya. Kemudian lil insani, ini juga sama. Lil insani. Ada alif lam juga, lil insan. Nah, ini pertama huruf ma'ani itu adalah huruf jar. Jadi huruf jar itu huruf yang tugasnya mengkasrohkan huruf terakhir pada isim. Begitu. Ya. Ini yang pertama huruf sadisi. Oke. Itu yang pertama, itu adalah huruf jar. Jadi nanti kita harus sering baca huruf jar. Min ila an ala ini. Min ila an ala fi ruba bika li mundu. Siapa? Tapi nggak usah dihafalin, masih pusing. Terus saya dibaca gitu. Jadi kalau nanti baca ila setelah hurufnya berarti huruf terakhirnya kasrohkan. Nah, itu yang disebut, itu yang pertama huruf jar ya. Kemudian yang kedua, huruf ma'ani yang kedua itu adalah huruf kosam. Apa itu huruf kosam? Huruf yang bermakna sumpah. Nah, huruf kosam dia memiliki fungsi sama dengan huruf jar, mengkasrohkan huruf yang terakhir pada isim. Sama. Wal asri, wal fajri, nah, gitu. Ya. Ya, sama dia fungsinya dengan huruf jar. Apa saja huruf kosam itu? Ada pertama waw, yang kedua bi, yang ketiga ta. Contoh, wawloh. Ini wawlohi atau wawlohu? Wawlohi. Jadi kalau ada orang ngomong wawlohu, salah gitu. Wawlohi yang benar begitu. Lep kosam dia. Ya. Kalau tidak pada waw bisa Allahu, bisa Allaha. Ya. Atau bisa Allah, bisa juga gitu. Nanti. Bisa. Tapi kalau ada huruf kosam berarti dia pasti wallahi. Kemudian billahi, bilaha, bilahu. Billahi. Ya, tidak mungkin bilaha. Kalau ada orang baca bilaha, nggak apa-apa, belum belajar. Tallah, tallahi. Gampang ya sebenarnya, ubah nih. Kata pada Den itu gampang ya bahasa Arab. Paling gampang sana. Coba pulang nggak bisa harokatan huruf terakhir. Wajib. Wajib PP nanti pulang ke warga. Oh, ini bahasa Arab gampang, langsung bisa baca gitu. Gitu. Itu yang kedua ya. Jadi huruf mani itu yang pertama tadi huruf jar, yang kedua huruf kosam. Yang ketiga huruf nasob. Nah, huruf nasob. Kalau huruf nasob berfungsi mempathahkan huruf terakhir pada fiil mudore. Nah, ini kita harus ngeh materi sebelumnya. Masih ingat fiil mudore itu apa? Kata kerja yang peruntukannya waktu yang sedang atau akan. Fiil mudore. Jadi fiil mudore. Oke, sampai kita nggak apa-apa ya. Kalau ada teman-teman yang online yang sudah
lebih lebih paham, kita belajarnya ngarayap ya. Kita buka fiil mudhari halaman 6. Halaman 6, dibuka halaman 6 untuk mengingatkan supaya connect, karena sebagaimana saya sampaikan, materi bahasa Arab ini kalau ada salah satu yang kita tidak paham, ke sana nanti akan putus gitu. Bingung. Buka halaman 6. Halaman 6. 16. Halaman 6. Nomor 16. Halaman 6. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi halaman 6 itu mulai halaman 16 ya. Jadi fiil itu ada tiga. Poin 15-nya fiil madi ya. Kita lihat fiil madi. Nah, jadi fiil itu ada tiga. Fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nomor 15, 16, 17. Fiil madi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Itu fiil madi. Ya. Sedangkan nomor 16 fiil mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Itu fiil madi. Fiil mudhari. Ya. Nah, kemudian yang harus kita pahami ciri fiil mudhari. Ciri fiil mudhari itu ada dua. Pertama, jika ada kalta yang diawali salah satu huruf alif, nun, ya atau ta. Jadi fiil mudhari itu ciri yang pertama diawali salah satu huruf mudhoro'ah. Apa huruf mudhoro'ah itu? Alif atau hamzah, nun, ya atau ta. Ada 4 huruf. Ada 4 ya. 4 huruf. Misalkan ini adhulu, nadhulu, yadhulu, tadhulu. Dan pola fiil mudhari itu huruf terakhirnya selalu domah. Ya, fiil mudhari itu hukum asalnya huruf terakhirnya itu adalah domah. Huruf yang pertamanya salah satu huruf ini. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi fiil mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Cirinya yang pertama ya, diawali salah satu huruf dari gabungan dari huruf ana itu. Kalau Pak Haji Dadang, Anita. Untuk memudahkan menghafalkan itu. Jadi mantan. Ya, jadi ciri fiil mudhari adalah diawali salah satu huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah adalah Anita. Tapi huruf mudhoro'ah adalah Anita. Ini dipanjangin gitu karena ada ya-nya. Ya. Misalnya kenapa ini adhulu disebut fiil mudhari? Karena diawali huruf alif. Ya, dan yang kedua pola fiil mudhari itu asalnya huruf terakhirnya itu domah. Jadi sehingga dia adhulu, nadhulu, yadhulu, tadhulu. Itu fiil mudhari. Huruf mudharaahnya berarti di awal kalimat. Di awal, di awal. Dan diakhiri. Di akhirnya huruf terakhirnya domah. Terakhirnya domah. Itu asalnya begitu. Nanti ada perubahan-perubahan. Begitu. Ya. Kemudian ciri yang kedua, fiil mudhari itu ketika diawali huruf sa atau saufa. Jadi kalau ada kata nanti ada sa-nya, kemudian atau saufanya, maka dia fiil mudhari. Ya. Jadi bisa dimasuki bahasanya begini. Contoh misalkan ini, sa'akra'u. Sebenarnya ketika tidak ada sa juga ini akra'u dia sudah fiil mudhari. Tapi kalau kita gundul ini bisa ikro. Iya. Iya. Tapi kalau ada sa dia jadi sa'akra'u fiil mudhari. Ya. Kenapa? Ulang. Yang mana Pak Haji? Yang terakhir. Yang terakhir. Selain piring apa? Mudhari yang mudhari itu ada Anita. Nah, yang kedua cirinya dapat dimasuki huruf sa atau saufa. Artinya diawali huruf sa atau saufa di awalnya. Begitu. Jadi bisa ikro ya. bisa diawali sa atau saufa begitu. Begitu. Jadi ketika misalkan ada huruf sa di awalnya atau saufa, kemungkinan besar itu fiil mudhari setelahnya itu. Gitu. Contoh ini, sa'akra'u. Sa'akra'u. Ini fiil mudhari. Kenapa? Karena diawali huruf sa. Gitu. Kalau hilang sa-nya
tetap bisa tetap fi'il mudhari. Ikor. Tergantung nanti konteksnya. Ini karena ketika tidak ada sanya bisa dibaca akra'u, bisa dibaca ikro gitu. Maka nanti tergantung konteksnya. Tapi ketika ada sa, pasti dia sa'akra'u. Pasti dia itu fi'il mudhari. Ketika ada sa. Kenapa? Kenapa kan jadi A, alifnya jadi A, maksud di patah. Kenapa Pak Haji? Ya kalau diawali dengan huruf Sin sa'akra'u. jadi kenapa alifnya jadi dipatah? Patah enggak? Yang terakhir nih. Rohnya. Eh, Pasti dipatah gitu di ikro. ro-nya. Nah, kalau ro-nya kenapa ro? Gitu. Nah, itu nanti disorot nanti bahasnya. Tengah gimana? Tengah. Jadi dari sanahnya nanti. Rumusnya belum. Jadi itu belum kita bahas. Belum kita bahas. Kita sekarang bahas huruf akhir saja. Karena ini fi'il mudhari maka dia sa'akra'u. Tapi kalau nggak ada sana, ilmu dari juga karena ada Ya, kalau ya betul. Ya, kalau misalkan tidak ada sa-nya juga tetap fi'il mudhari karena ada a-nya di awalnya begitu. ya. Ada hamzah. Jadi ini tanda fi'il mudhari'nya dua, satu sa, yang kedua a gitu, hamzah. Yang mana tah? Nah, kalau sa'akra'u itu biasanya sa itu untuk menunjukkan akan biasanya. Jadi kalau misalnya Akan membaca. akra'u sedang membaca, sa'akra'u akan membaca, biasanya begitu. Bedanya ya, terjemahan. Biasanya untuk membedakan ini itu sedang atau akan biasanya begitu. Ada di antaranya menggunakan sa, walaupun tidak semuanya menggunakan sa. Bagaimana membedakannya? Nanti konteksnya dilihat konteksnya begitu. Konteks pembahasannya sedang seperti apa, sehingga mana makna yang cocok. Begitu. Saupa juga sama. Saupa akra'u. Kalau tidak ada saupanya tetap dia fiil mudhari karena dia pada huruf hamzah begitu. Nah, begitu. Ya. Nah, ini ya, ini fiil mudhari. Nah, balik lagi ke halaman tadi. Halaman apa tadi? Halaman 1. Halaman 2 ya. Balik lagi ke halaman 2. Pak Haji Jalal, Pak Haji Jalal jempleng ya, Pak Haji Jalal bisa dipahami? Sekuat sih. Ada tan, nyimak tan. Ada ya. Tetap. Pak Slamet ada. Semangat Pak Slamet. Jadi untuk mempertahankan ya kalau sebetulnya sih domah ya. Nah, makanya kita bahas sekarang. Nah, sekarang ke sini. Kembali lagi. Huruf nasab yang ketiga huruf mani. Ya, jadi huruf mani itu yang pertama tadi huruf jar, yang kedua huruf kosam. Huruf jar dan huruf kosam maknanya sama. Tuh fungsinya mengkasrohkan huruf yang terakhir pada isim. Nah, sekarang huruf nasab. Huruf nasab itu berfungsi mempathahkan huruf yang terakhir pada fi'il mudhari. Nah, jadi mempathahkan. Ingat tadi fi'il mudhari itu kata kerja yang bermakna untuk menunjukkan waktu sedang atau akan. Memiliki ciri yang pertama, diawali salah satu huruf mudhari'ah yang digabung dalam kalimat anita. Dan pola fi'il mudhari itu asalnya huruf terakhirnya domah. Begitu. Nah, ketika diawali huruf nasab, dia tidak domah lagi, begitu maksudnya. Dia patah. Ya, jadi gitu. Iya, makanya ya ini aja, santai aja gitu. Domah. Ya. Nah, nanti jadi kata guru kami ya, jangan 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 dihafalkan pusing. Terus ya dibaca diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya. Makanya syarat pembelajaran saya pengalaman belajar bahasa Arab ya. Maka sekarang mah mau saklek gitu. Jadi memang salah satu untuk bisa nerap itu ya harus di murojaah. Jadi minimal sebelum nanti kita ketemu hari Selasa nih,
jeda Jumat ke Selasa itu di tengah-tengah itu harus dibaca lagi yang materi sekarang itu. Gitu. Kayak YouTube-nya ya. YouTube-nya ada nanti direkam. Ini sudah direkam, insya Allah. Ya, karena kadang kita ngerti hilang. Haji tadi udah berulang seberapa kali pengulangan. Sehingga ajar, ajar dingin. Ya begitu. Ya, balik. Ya. Tapi yakin kalau kita, makanya saya di situ ukurannya setahun sampai 2 tahun lah begitu. Masa 2 tahun kita tiap sampaikan 2 kali dengar-dengar. Ustaz Enjang aja berapa tahun kuliah dulu sampai Coba bagi pun nanti sok jelaskan. Oke, kita masih lagi sini ya. Baik, kita kembali ke sini fokus. Jadi yang ketiga huruf mani itu adalah huruf nasab. Nah, huruf nasab itu fungsinya memfathahkan huruf terakhir pada fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan datang. Dan memiliki tanda fi'il mudhari itu diawali salah satu huruf mudhari'ah, yaitu huruf anita, alif nun ya ta. Dan asal fi'il mudhari itu huruf harokat terakhirnya adalah kasroh. Nah, tapi ketika ada huruf nasab di awalnya, harokat terakhirnya jadi berubah, jadi fathah. Begitu. Itu ada huruf apa? Nasab. Nasab. Huruf apa saja nasab itu? Satu, ini. An, artinya bahwa atau untuk. Dua, lan. Tiga, idan. Empat, kai. Enam, likai. Tujuh, li. 8, au. 6 li, 7 au, 8 hatta. Ini huruf nasab. Contoh ya. Misalnya uridu. Nah, perhatikan ini. Uridu ini isim atau fiil uridu? Sambil kita belajar. Iya. Isim fiil. Fiil. Iya. Wah, cerdas. Fiil apa? Fiil apa? Mudore. Kenapa? Diawali alif. Betul. Ya. Ya, berarti ini fiil apa? Fiil mudore. Ya, fiil mudore. Ya. Kemudian an adhaba. Lihat, adhaba ini isim atau fiil? Fiil. Fiil apa? Ada Ria Madi. Fiil mudore. Kenapa? Karena diawali huruf alif. Alif. Tapi dia jadi ba, enggak bu. Karena ada huruf nasab. Begitu. Begitu. Gitu bahasanya. Ya, aku ingin pergi. Gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak ada annya, ini jadi apa? Adha bu. Adbu gitu. Ada bu. Iya. Jadi ini sama-sama fi'il mudhari, tapi kenapa harokat terakhirnya beda begitu? Ini uridu karena dia tidak diawali huruf nasab. Ini jadi adhaba karena dia diawali huruf nasab. Begitu. Sinyal ya. Orsinilnya itu Campuran. campuran gitu. Jika apa? Tapi pas aku ngerti ingat pas diulang lagi wah ini. Belajar kita di bukan usia muda lagi kita begitu. Ya. Contoh berikutnya. Lan yan jaha. Yan jaha ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Mudore. Kenapa? Diawali huruf ya, yaitu huruf mudoro'ah. Kenapa dia jadi harusnya kan hu? Karena ada lan, ada huruf naso. Di lan yan jaha. Kalau tidak ada huruf lan berarti apa? Yan jahu. Yan jahu. Begitu. Ya. Oke. Dia tidak akan berhasil. Lan yan jaha. Lan yan jaha. Asalnya yan jahu. Karena ada huruf nasab maka dia jadi yan jaha. Ya. Kemudian berikutnya idzan ukrimaka. Nah, perhatikan ini terdiri dari dua kata ya. Saya penggal dulu ya. Nah, ini. Kayaknya itu domir nanti belum kita bahas.
Tapi dari sampai ukrima. Idan ukrima. Ukrima ini fiil. Fiil mudhari. Kenapa? Ada alif, diawali alif. Ada hamzah. Kemudian dia akroma. Kenapa? Harusnya kan mu. Karena ada idan huruf nasab. Idan ukrimaka. Kalau tidak ada idan ukrimu. Ukrimu itu ukrimu. Ukrimu. Ukrimu kalau tidak ada idan. Jadi kalau tidak ada idan ukrimu. Tapi nanti bisa saja ukrim juga ada nanti. Apanya? Oh ya, ini ya betul, asalnya bersatu. Jadi ini ukrimaka ini dua kata, bukan satu kata. Jadi kaknya itu satu kata, nah gitu. Asalnya memang begini, tulisannya begitu. Ukrimu. Kalau tidak ada idan. Jadi asalnya ukrimuka. Ya. Jadi huruf terakhirnya bukan K, tapi mim di sini. Karena ini terdiri dari dua kata. Nah, K itu nanti domir, belum kita bahas, itu maksudnya. Karena kalau huruf terakhirnya K berarti nanti ukrimaku begitu. Ya. Tapi ini sampai huruf mim, huruf terakhirnya itu. Ya, makanya bahasa Arab itu meskipun tulisannya satu kata, belum tentu dia itu satu kata gitu. Bisa jadi dua kata gitu. Kalau kap bisa kap bisa kita tergantung nanti domirnya apa. Ini kak domirnya laki-laki, laki-laki. Kalau perempuan nanti ki nanti. Gitu. Ya, gitu. Tapi kalau di sini dia tetap tetap kak gitu. Kalau yang dibicarakannya, ini yang dibicarakannya adalah gitu. Iya, Badi. Banget tadi. Gampang Pak Haji, yang penting sekarang setiap ada huruf jer kasroh eta dulu we sementara mah gitu. Kasroh gitu. Nah, oke. Oke. Oke, berikutnya adrusu. Ini isim atau fiil? Fiil. Karena dia awali huruf jar. Huruf jar. Huruf alif hamzah. Adrusu. Kai anjaha. Anjaha juga fiil. Alif. Kenapa dia ha? Karena ada huruf nasob. Kai. Asalnya anjahu. Karena ada huruf kai anjaha. Jadi sebenarnya kenapa ulama itu bisa baca general? Karena dia sudah hafal rumus gitu. Ketika ada ini begini, ada itu begitu begitu. Mana tuh pakai rumus Nah, dari kecil. Makanya kan, makanya di pondok itu 2 tahun itu tidak diberikan pemahaman dulu, diberikan hafalan saja itu, hafalan huruf jar, hafalan nasab, itu paham. Saya bisa tahu ini huruf ini tugasnya mengkasrohkan itu lewat udah 2 tahun lebih gitu. Gitu. Makanya ada istilah di pondok itu 3 tahun mau can bisa nanaon bahasa Arab gitu. Tapi kita mah insya Allah karena di jalan belakang gitu. Jalan belakang. Oke sih di jalan belakang. Kita ada waktunya untuk yang lain. Gitu. Tapi memang lebih mantap pelajaran di pondok dari kecil, dia kan langsung hafal nih. Karena nanti kita bingung itu. Jadi kalau kita sekarang misalkan usia seperti ini ya termasuk saya juga sama. Ketika pemahaman sudah paham tapi belum hafal, ya tetap kudu mau mawa kamus gitu. Bacaan hafal teh mana biar oh asal lagi. Oh ya bener gitu. Akhirnya gitu. Yang gitu. Tapi kalau dari kecil dia menghafal, di sini udah siap. Huruf kosong ada berapa? 3. Oh alif ba, nah, beres. Begitu. Huruf langsung ada berapa? An, dan, idan. Ada yang dinadomkan, ada yang dinyanyikan. Cara menghafalnya. Ada namanya metode tamyiz. Saya pernah ikutan metode tamyiz. Itu pun nyanyi gitu, menghafal, dinyanyikan. Supaya senang menghafal gitu. Nah, kembali ke sini. Kemudian ajtahidu. Ajtahidu ini fi'il atau isim? Fi'il mudhari ya.
ada alif ya. Likai afuza. Afuza dia juga fiil. Tapi dia diawali huruf nasab sehingga afuza bukan afuju. Asafiru juga sama fiil ya. Kemudian liat ta'allama. Asalnya liat ta'allamu. Ya, aku bepergian untuk belajar. Liat ta'allama. Asalnya liat ta'allamu. Asalnya ata'alamu. Karena ada li, maka liat ta'allama. Kemudian la takum. Nah, ini la takum. Takum pil atau isim? Anita. Berarti ini apa? Fiil. Ya, ini juga fiil mudhari. Ini masuknya la takum. Ini fiil amr. Nih, lihat huruf terakhirnya sukun. Masih ingat? Fiil amr itu memiliki tanda huruf terakhirnya sukun. Idrib, uktub, gitu. Biru, li kan kalau di atas seharusnya lan nih. Ini li aja. Li. Huruf bingungnya, huruf nasabnya. Yang li, ini kan ada dua, li iya, lan iya. Ini mah yang li. Kali dia. Ya, Ya, yang bawahnya. ya. Contoh yang bawahnya. Itu yang bawah, ini contoh yang bawah. Hubungan dengan ya, Oh iya, nanti ya betul. Nah, ini betul. Ya. Jadi ini ada ya, di huruf nasab ada li, di huruf jar juga ada li. Ya betul nih pertanyaannya cerdas. Ya, di huruf jar juga ada li. Di huruf jar ada li, di huruf nasab juga ada li. Bi oh sama. Oh sama bi. Jadi di huruf jar ada li, di huruf nasab juga ada li. Bedanya apa? Bedanya kalau li di huruf jar nanti berpasangannya dengan isim benda begitu. Kalau li di huruf nasab berpasangannya dengan fiil kata kerja. Itu bedanya gitu. Iya, iya gitu. Jadi jadi ketika nanti lihat iya makanya kan iya Serian banget. ya makanya memang di awal itu kita harus paham dulu isim fiil bedanya itu. Ya, Majalah apa? Pak Jalal mah ngerti beliau mah. Aman, 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 Bapen, Aman. aman. Tong seueur naros Nah, geura, begitu. abdi Jadi bingung. kalau bingung mah nyenak kasur ya ngaringkuk. Yang salah lah. Ya proses baru satu kali pertemuan. Kalau 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 lihat saya paling lama di antara yang lain itu paling lama saya. Sekarang tuh masih belum bisa sebenarnya. Saya juga memberanikan diri ini saya begitu. Kacan aya fotokopian soalnya ya, tad. Ah? Kacan gaduh fotokopiana, kacan di print. Oh Kami iya. tos di print mah Ayo ya Pak Haji bingung. dah. Kami tos di print mah bingung kene. Siap, insya Allah lah nanti kita ini. Nah, jadi nanti sekali lagi makanya di sini disebutkan huruf jar itu memiliki fungsi mengkasrohkan huruf terakhir pada isim gitu. Ya. Kalau huruf nasab mengasobkan huruf terakhir pada fiil mudhari gitu. Mempatahkan, iya betul, berarti udah paham tuh mempatahkan. Maka nanti ketika ada li, lihat nih, isim fiil setelahnya begitu. Kalau setelahnya isim berarti apa? Kasrohkan. Kalau setelahnya fiil, fathahkan. Gitu. Ya. 2%. Mahal ya, no? Oke. Jadi PR itu dilakukan kemana lagi tadinya. Paling tidak kalau ada an itu pasti pada ini ya enak gitu. Iya. Ya, nah nggak apa-apa nanti kita diputar lagi aja videonya nanti insya Allah berulang-ulang. Nah sebenarnya kita sekarang saya tidak akan nambah dulu materi ini sampai ini dulu ya si budal. Kita langsung praktek perbedaan isim fiil aja di sini. Nah di halaman
Buka halaman. Ah, halaman berapa nih? 8. Langsung Pak Haji Pepen baca halaman 8. Oh, Pak Haji, Nggak Pak Haji. bayang. Pak Haji. Enggak, sekarang kita belum disuruh baca. Kita sekarang untuk mendeteksi dulu aja. Mana fiil, mana isim itu aja dulu. Oke. Ini jaa. Kita sekarang hafalkan saja tanda isim. Tanda isim itu ada 4. 1 diawali alif lam. Ingat ya, ketika ada alif lam berarti dia isim. Yang kedua huruf terakhirnya tanwin. Yang ketiga diawali huruf jar. Yang keempat harakat terakhirnya kasroh. Itu isim. Nah, sekarang saya baca ini. Alif lam. Diawali alif lam. Diawali alif lam. 2 diakhiri huruf terakhirnya diakhiri tanwin. 3 diawali huruf jar. 4 diakhiri kasroh. Isim, itu isim. Jadi kita apakan isim saja, nanti sisanya fi'il Ya, ya. atau benda. Oke. Oke, kita sekarang ini ya, udah ya. Pertama, ini cara bacanya jaa. Ini isim atau fi'il? Isim, ini isim bukan? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa? Fiil. Karena tidak ada tandanya. Itu maksudnya. Ada yang 4 tadi. Sekarang at-talibu. Ini isim atau bukan? Isim. Isim. Tandanya apa? Ada Apa? diawali alif lam. Alif lam. Begitu maksudnya. Dia isim. Kemudian ila madrosati. Madrosah ini isim atau fi'il? Kalau ini ila Isim. huruf ya, huruf jar ila ini. Ila huruf jar tadi kan ada ila. Ya. Nah, al-madrosati isim atau fi'il? Isim. 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 Tandanya apa? Alif Alif lam. lam. Ini tandanya ada huruf 2. jar. Dan huruf jar Satu ya. ada alif lam, 2 Sama-sama. Oh. Huruf jar. huruf jar. Ya. Kan tanwin. Jadi ini kalau dibaca ilal madrosati. Nah, tanda isimnya itu ada 3. 1 ila, 2 alif lam, 3 kasroh ti. Iya, Pak. Begitu. Gila, maksudnya. Kasroh terakhir. Di hari tanwin ada, di hari kasroh ada. Cuma di sini mah diakhiri kasroh. Karena ada alif lam. Tidak musuhan, tidak boleh tin. Ya. Kemudian ini fi ini huruf apa nih? Huruf jar. Berarti sobahi ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Aja Ben isim fi'il. Sobahi Isim gitu Pak Pen. isim. Kenapa? Hah? Ada huruf jar. Ini isim. Kenapa tandanya apa? Kalau Ada tidak, huruf kalau jar. kasrohnya nggak kelihatan kasrohnya nggak ada. Ini isim atau fi'il? Pak Haji Jalal. Isim. Atau gini aja nih, sobah ini isim atau fi'il? Sobah. Isim. Kenapa isim? Ini Pak Jalal dulu nih. Kenapa Pak Jalal ini isim? Ada huruf itu jar itu pi. Betul. Ada huruf jar fi. Pak. Ya kan? Pak Kan Pepen. di awalnya Pak Pepen ada tengah fi dulu di huleng. sininya. Pak Pepen tengah huleng. Kita ulang pada tadi. Karena ada fi ya. Ada fi. Jadi ketika ada fi dia huruf dia isim karena ada fi. Jadi sobah ini dia isim. Kenapa? Tandanya karena ada fi. Ada huruf jar. Fil sobahin ini ya. Sobahin. Kenapa hin? Karena ada fi. Iya pi. Jadi ini sobah ini dia isim juga. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Oh iya Begitu. pi di dalam.
Ah, betul. Yaumin. Yau. Yaumin Yaumin. dibacanya. Apa tuh? Isim atau isim bukan? Yo. Iya ya. Isim. Karena ada tanwin. Min. Min. Yaumin. Min. Ya, tanwin. Min kan saya bilang min. Atau mi juga sama. Alisna ini isim bukan? Isim karena ada alif Min. lam. Lam. Lam ya. Ya. Oke. Ini Waj. wajalasa isim bukan? Wajalasa. Ya, wajalasa ini di sini bukan waw kosam ya nanti. Beda lagi nanti. Huruf kosam Jadi bukan kalau ya? waw kosam itu nanti bersandingannya dengan kalimat Allah Ah, atau di awal-awal surat seperti wal asri, wal fajri gitu. Demi masa. Kalau ini dia jalasa ya, duduk artinya telah duduk. jalasa. Oke, sekarang gini. Dari baris ini satu orang aja, yang online satu, yang offline satu, perwakilan. Ada isimnya ada berapa? Yang ini. Tahu kepepet lah pinter. Hitung. Atau yang ini. Bentar, saya cek dulu nih yang online ada berapa nih. Ada bentar online ya. Yang online siapa yang mau coba? Aduh, setengah saya ikutinnya. Aduh, baru di akhir. Ketiduran. Ya. Isim aja dulu, jangan dulu tinggal. Isim aja. Yang isim mana aja. Yang offline Pak Deden. Pak Deden sebagai offline yang offline Pak Deden. Yang isim aja. Disebutin aja yang mana yang pertama. Yang isim aja, mana? Kita tadi tanya Ah. berapa ayat kontrol. Ini dua Mm-mm. Kali pelan. tiga Nah, ini satu. kali Nah, ini satu ya. Ini jangan dulu Pak Den, karena nyambung kan itu. Kalau Pak Den udah paham ini betul isim. Jadi yang pertama, teman-teman, ini satu, kita bin. Kenapa isim diawali huruf jar? Yang Iya. kedua, at-tarikh. Kenapa isim ada alif lam? Lam. Yang ketiga, al-qadim. Kenapa isim ada alif lam? Lam. Ada lagi nggak? Nah, Madinah. Hari nanti ya. An Madinatin. Nah, nggak apa-apa. Jadi pertemuan Pak Haji Budi pertama Madana. Nanti jadi Madinah. Ya, ya nggak tahu betul. Nggak apa-apa karena kita memang hukum masyarakat. Ya, jadi ini Madinah. Kenapa? Isim karena ada huruf an. An. Nah, begitu. Berjalan. Ini isim bukan? Isim. Karena ada Lam. alif lam. Lam. Nah, sementara kita itu aja dulu. Nanti ketika baca Quran ada alif lam, oh ini isim gitu. Ya. Oke, sekarang yang isi untuk kata benda gitu. fiil itu kata kerja. Kata benda dan kata sifat. Nah, gitu. Ya, isim. Isim kata sifat masuk kategori isim. Kalau Pak Deden udah tinggi, Pak Deden udah bisa baca ini. Coba Pak Deden baca ini, Pak Deden yang keras. Ini. Isna ini. Ya. Kalian di pasar saya 10 tahun. Beliau udah satu periode belajar di sini. Tahun. Sini. Dia angkatan ini apa tadi? Pria, satu pria. Pria apa jadi paham? Ini sombong. Ah, ini ja'ab tolibu
Ja'a talibu ilal madrasati fi sabahi yaumil isnain. Nantilah kalau ini kita ini dulu. Baik, sementara itu saja dulu ya. Kalau ada yang tanyakan bisa japri, bisa di grup. Ini nanti teman-teman disarankan untuk murojaah dan diputar lagi videonya supaya lebih mantap lagi. Ya paling tidak sekarang kita tahu isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata sambung. Ciri isim itu ada 4. Satu diawali huruf diawali alif lam, diakhiri tanwin, diawali huruf jar, dan diakhiri kasroh dan sebagainya. Iya, bukan. Iya. Ya. Ternyata Nah, tidak Quran betul. Ada di Al-Quran ada min qablu, ada wa min ba'du. Kenapa tidak min qabli? Wa min ba'di. Nah, begitu. Nah, itu masuknya ada kaidah umum dan kaidah khusus. Jadi secara normal ketika ada huruf jar semuanya itu harus kasroh. Tapi ada momen-momen tertentu yang di situ mengharuskan dia doma. Salah satunya adalah mim ba'du dan min qablu begitu. Nanti ada kaidah khusus begitu. Kayak misalkan gini, sholat itu iya. semua sama juga. Jadi sholat itu harus berdiri kan? Tapi khusus ke anu sakit mah gitu. Diukit teu naon gitu bahasanya. Ini seperti itulah begitu nanti pembahasannya. Jadi setiap disiplin ilmu itu selalu ada kaidah umum, selalu ada kaidah khusus. Jadi makanya nanti kenapa khusus ini tidak dikenalkan besiriut ngomong senang ada kasroh, ada jalan harus kasroh, tapi ini min qablu ya pusing itu. Iya. Oh, itu pengecualian itu ya. Ya, itu pengecualian begitu nanti. Ada pengecualian khusus kata-kata tertentu begitu. Oke, baik. Sementara kita sampai sini dulu karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan bertemu di hari Selasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan ya sama jamnya Selasa dan Jumat gitu. Hanya mak ke Selasa kan teman-teman bentuk di Pak Suranto ya. Jadi kemarin saya sarankan ke Pak Haji Budi untuk Selasa di situ aja nih tuh nanti. Ini video begitu atau nanti kita akan saya akan rubah aja kan nantilah saya istiqoroh dulu dirubah ke Kamis kemungkinan Kamis Jumat karena Selasa kan ada kajian di sana ya gitu mungkin nanti Betul betul. Nggak terlalu jauh tak nempel sampai Jumat tuh. Tapi kalau dekat waktu. Iya. Nah begitu tapi nggak apa-apa ini selama Ramadan saja kalau sawal nanti kita berubah lagi jadwal nanti. Baik, sementara itu dulu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan yang paling penting adalah tidak masalah. Kami selalu ketika di akhir pembelajaran dengan guru kami itu selalu mengutip bahwa tidak masalah kita belum hafal, belum paham, bukan masalah kita pusing, tidak masalah kita belum bisa-bisa, itu tidak masalah, bukan masalah katanya. Yang masalah itu cuma satu, berhenti belajar. Itu satu. Kata beliau itu. Maka sebenarnya ketika kita pusing bukan masalah. Jangan dijadikan beban gitu. Apalagi misalkan pusing, wah mau belajar deh. Nah itu justru yang jadi masalah itu. Begitu. Tapi tergantung karena sih karena ini tuh Ngerti wae kolot-kolot begitu sebenarnya. Apa ngembung begitu. Masya Allah. Baik, itu ya. Jadi prinsipnya yang paling penting itu kita bagaimana minta sama Allah itu diistiqomahkan. Karena ketika kita istiqomah, Allah akan melihat usaha kita. Dan selalu pesan ya, yang memberikan kita paham, yang memberikan kita bisa, itu sebenarnya bukan guru. Guru itu hanya memberikan fasilitas saja, fasilitator. Yang bisa memberikan kita paham itu diri kita dan Allah. Allah akan memberikan kita paham, dilihat dulu kita usahanya serius enggak begitu. Kalau kita usahanya sudah serius, aku yakin Allah akan memberikan kemudahan gitu. Ya pasti kan seperti itu rumusnya gitu. Ya, jadi satu, istiqomah, gunakan adab-adab belajarnya, insya Allah itu akan mudah untuk bisa paham. Salah satu adab belajar itu kita harus merojaah begitu. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke warahmatullahi yang online wabarakatuh. semuanya ya. Izin untuk Mangga, ditutup. mangga. Makasih, Ustaz. Betul. Ya, sama-sama.